Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu cerpen dari Edgar Allan Poe yang berjudul Ligeia. Selamat mendengarkan. Dan kehendak yang terpendam tak akan padam. Siapa yang tahu misteri kehendak dengan kekuatannya? Karena Tuhan layaknya kehendak besar yang menyelimuti segala sesuatu dengan keteguhannya. Manusia tidak menyerahkan diri kepada para malaikat, juga tidak pada kematian seutuhnya yang hanya bisa diselamatkan melalui kehendak yang kuat. Joseph Glanville. Aku tidak bisa mengingat bagaimana, kapan, atau bahkan tepatnya di mana kali pertama aku berkenalan dengan Lady Ligeia. Bertahun-tahun setelah berlalu sejak perkenalan itu, dan ingatanku melemah karena banyaknya penderitaan yang kualami. Atau mungkin aku sudah tidak bisa mengingatnya. Karena sesungguhnya, karakter kekasihku, wawasannya yang luar biasa, kecantikan alamiah yang tiada dua, dan tutur bahasanya yang berirama rendah, nan memikat dan menggetarkan, semuanya menyusup ke dalam hatiku secara amat perlahan dan tanpa kusadari. Tapi aku yakin kali pertama dan paling sering bertemu dengannya di kota tua yang luas dan berkondisi buruk di dekat sungai Rin. Tentang keluarganya, aku pernah mendengar darinya, yang pasti sudah terjadi agak lama. Ligeia. Dalam upaya sungguh-sungguh untuk melenyapkan pengaruh-pengaruh dunia luar, hanya karena satu kata manis itu saja, Ligeia, aku melamunkan di hadapanku sosok yang sudah tiada. Dan kini aku menulis, sebuah ingatan terlintas di benakku bahwa aku tidak pernah mengetahui nama keluarganya. Dia yang adalah kawanku dan tunanganku, dan yang menjadi rekan belajarku, dan akhirnya istriku. Apa itu memang keinginan Ligeiaku? Atau suatu ujian atas kekuatan cintaku, sehingga aku seharusnya tidak mempertanyakan hal ini? Atau sebaliknya, ini kecenderunganku sendiri untuk berubah pikiran secara tiba-tiba? Persembahan romantis di atas tempat pemujaan kesetiaan yang penuh gairah. Aku samar-samar mengingat kenyataan itu sendiri. Betapa mengejutkan bahwa aku sepenuhnya telah melupakan keadaan-keadaan yang mengawali atau terjadi setelahnya. Dan sungguh, jika memang Astopet, sang dewi Mesir yang pucat dan bersayap, menguasai pernikahan-pernikahan yang bernasib buruk, seperti kata mereka, maka sudah pasti dia menguasai pernikahanku. Namun, ada satu hal berharga yang selalu tersimpan dalam ingatanku, yaitu sosok Ligeia. Perawakannya tinggi, agak ramping, dan pada hari-hari terakhirnya bahkan menjadi kurus. Sia-sia saja aku mencoba membayangkan sikapnya yang anggun dan tenang, atau langkah kakinya yang ringan. Dia datang dan pergi layaknya sebuah bayangan. Aku tidak pernah menyadari kedatangannya ke ruang kerjaku yang tertutup karena terhalang alunan nada suara rendahnya yang memikat, hingga tangan indahnya menyentuh lembut pundakku. Soal kecantikan wajahnya, tiada gadis yang bisa menandingi. Bagai kilauan cahaya dari bayangan yang muncul akibat pengaruh opium. Bayangan halus yang membangkitkan semangat yang lebih indah ketimbang fantasi-fantasi yang membayangi impian akan roh-roh para putri Delos. Tapi karakter wajahnya berbeda dengan yang diceritakan dalam kitab kuno, yang dengan salah mengajarkan kita untuk memujanya. Tiada kecantikan yang sempurna, ungkap Bacon, Lord Verulam yang berkata jujur tentang segala bentuk dan jenis kecantikan, tanpa kekurangan dalam proporsi wajah. Meskipun aku melihat bahwa wajah Ligeia berbeda dengan wajah orang pada umumnya, meskipun aku melihat kecantikannya sungguh sempurna dan merasa bahwa ada banyak kekurangan yang tampak di sana, aku merasa sia-sia saat mencari kekurangan itu dan meneliti pandanganku sendiri tentang kekurangan itu.
Ku teliti kontur dahinya yang lebar dan pucat. Tiada cacatnya. Betapa tidak perasaannya kata-kata itu jika ditunjukkan pada keagungan yang begitu mulia. Sungguh menandingi gading yang paling bening, bagai di atas pelipis yang menonjol dan tenang. Lalu rambut keritingnya yang tebal, berkilauan dan hitam legam, menampilkan apa yang dijuluki Homer, bunga kakung. Kulihat garis hidung yang lembut, mirip sekali dengan gambar yang terukir di medali orang Yahudi. Permukaannya sama halusnya, bentuknya yang agak membelok seperti paruh elang, lubang hidungnya yang sama melengkungnya menunjukkan jiwa yang bebas. Kuperhatikan mulutnya yang memikat. Disinilah terlihat kecantikan surgawinya. Bibir atasnya yang kecil dan agak membelok dengan indahnya, bibir bawahnya yang lembut menggairahkan, lesung pipitnya yang menghibur hati dan warna kulitnya yang cerah, giginya yang memantulkan kembali setiap berkas cahaya suci yang menyoroti dalam senyumannya, yang tenang tapi berseri-seri, dengan cahaya berkilauan yang menakjubkan. Ku cermati bentuk dagunya, dan di sini pula ku jumpai kelembutan, kehalusan, keagungan, kesempurnaan dewi-dewi Yunani. Kontur yang diperlihatkan dewa Apollo hanya dalam sebuah mimpi kepada Cleomenes, putra Athena kuno. Lalu ku tatap kedua mata Ligeia yang besar. Matanya tiada yang menyamai kecantikannya. Mungkin pula di dalam mata kekasihku inilah tersimpan rahasia yang disinggung Lord Verulam. Ku yakin kedua mata ini jauh lebih besar dari mata-mata orang pada umumnya. Mata ini bahkan lebih bulat dan lebih indah daripada mata-mata rusa yang paling bulat dan indah dari suku di lembah Nurjahat. Namun, hanya pada saat-saat tertentu, ketika sedang merasakan kegembiraan besar, keistimewaan ini menjadi jelas nyata dalam diri Ligeia. Dan pada momen seperti itu, yang mungkin hanya dalam fantasiku yang bergelora, kecantikannya terlihat seperti kecantikan makhluk di atas atau jauh dari bumi. Kecantikan houri dari Turki yang memesona. Warna bola matanya hitam cemerlang, dan jauh di atasnya menggantung bulu mata panjang yang menyerupai batu hitam. Alisnya dengan garis bentuk yang agak tidak beraturan memiliki warna sama. Namun, kekurangan yang kutemukan di matanya disebabkan karena ada yang berbeda dari bentuknya, atau warnanya, atau kecermelangannya, dan terutama karena ekspresi yang terpancar. Ekspresi mata Ligeia. Sudah berjam-jam aku memikirkannya, betapa aku berusaha keras memahaminya sepanjang malam pada pertengahan musim panas. Apakah yang ada dalam bola mata kekasihku sesuatu yang lebih dalam daripada sumur Demokritus? Apakah itu? Ingin sekali rasanya aku menemukannya. Mata itu, bola mata besar yang bersinar itu, bola mata ilahi. Bagiku, kedua mata itu adalah bintang kembar leda, dan bagi mata cantik itu, aku adalah ahli perbintangan paling setia. Aku yakin tidak mempelajarinya di sekolah. Di antara banyak anomali yang tidak dapat dimengerti tentang ilmu pikiran, tiada yang lebih mendebarkan hati selain fakta. Ketika berusaha keras untuk mengingat-ingat sesuatu yang sudah lama terlupakan. Seringkali kita justru mendapati diri berada di ujung batas ingatan, tanpa mampu akhirnya untuk mengingat kembali. Dan betapa seringnya ketika mengamati mata Ligeia, aku berusaha hampir memahami ekspresi yang terpancar dari mata itu. Hampir saja mengenalinya, tapi tidak kunjung kudapat dan pada akhirnya menghilang seluruhnya. Dan anehnya, misteri teraneh dari segala hal yang ada, dalam benda-benda semesta yang paling biasa, kujumpai sekumpulan analogi yang menyerupai ekspresi itu. Maksudku, setelah kecantikan Ligeia menyusup masuk ke dalam relung jiwaku, dan berdiam di sana seperti dalam sebuah tempat suci, dari banyak kehidupan di dunia yang fana, aku merasakan emosi yang selalu muncul dalam diriku, karena bola matanya yang besar dan bercahaya itu. Namun,
Aku tak bisa mendefinisikan perasaan itu, atau menganalisisnya, atau bahkan menelitinya terus-menerus. Akan kuulangi lagi, aku menyadari perasaan itu. Terkadang aku menyadarinya saat mengamati tanaman rambat yang tumbuh dengan cepat. Ketika memandangi seekor ngengat, kupu-kupu, kepompong, aliran air. Aku merasakannya di lautan saat meteor jatuh. Aku merasakannya dalam tatapan orang-orang tua yang tidak biasa. Dan ada satu atau dua bintang di langit dalam pengamatanku yang begitu cermat di mana bisa ku kenali perasaan itu. Terutama satu bintang yang sinarnya paling terang, berpasangan dan berubah-ubah, yang bisa ditemui di dekat bintang besar di Lira. Aku diingatkan kembali tentang Ligeia lewat bunyi-bunyi tertentu dari alat-alat musik bersenar, dan tidak jarang lewat kutipan-kutipan dari buku. Di antara banyak contoh, ku ingat betul sesuatu yang tertulis dalam sebuah buku karya Joseph Granville. Mungkin karena keeksentrikannya. Siapa yang akan mengatakannya? Yang tak pernah gagal memunculkan perasaan itu dalam diriku. Dalam kehendak yang terpendam dan tak akan padam, siapa yang tahu misteri kehendak dengan kekuatannya? Karena Tuhan layaknya sebuah kehendak yang menyelimuti segala sesuatu dengan maksud dan tujuannya. Manusia tidak menyerahkan diri kepada para malaikat, juga tidak pada kematian, yang hanya bisa diselamatkan melalui kehendak yang kuat. Tahun demi tahun telah berlalu, dengan diikuti banyak perundungan, membuatku mampu menemukan sedikit kaitan antara petikan kalimat dalam karya moralis Inggris ini dengan bagian karakter Ligeia. Intensitas pemikiran, tindakan, atau ucapannya mungkin merupakan hasil dari kehendak yang begitu besar yang selama hubungan kami yang panjang gagal kami sadari. Dari semua wanita yang pernah kukenal, dia, Ligeia yang tampak tenang dan teratur, memiliki hasrat yang meluap-luap. Dan aku tak menyadari hasrat itu, karena kedua matanya yang membesar secara ajaib segera membuatku begitu senang, sekaligus takut. Melodi, modulasi, dan ketenangan suara rendahnya yang memesona, dan energi dahsyat kata-kata liar yang biasa dia utarakan yang berbanding terbalik dengan caranya berbicara. Aku sudah menceritakan tentang pengetahuan yang dimiliki Ligeia. Begitu luasnya. Tak pernah kulihat wanita secerdas dirinya. Dalam bahasa-bahasa kuno, dia sangat mahir. Dan sejauh pengenalanku terkait dialek-dialek modern di Eropa, aku tak pernah menjumpai kekurangannya. Di bidang pengetahuan akademi yang paling dikagumi, hanya karena itu yang paling sulit dimengerti, pernahkah aku temukan kekurangan Ligeia? Betapa anehnya, kini satu hal dari sifat istriku ini menarik perhatianku saat semuanya sudah terlambat. Menurutku wawasannya paling luas dibandingkan wanita manapun. Dia menguasai semua yang telah dikuasai pria. Semua bidang ilmu tentang moral, fisika, dan matematika. Waktu itu aku tidak melihat apa yang kini kulihat dengan jelas. Bahwa kemahiran Ligeia begitu banyaknya, begitu mengejutkannya. Tapi aku cukup menyadari kemampuannya membuatku pasrah. Dengan keyakinan seperti anak kecil kepada bimbingannya mengarungi dunia metafisika yang kugeluti semasa tahun-tahun awal pernikahan kami. Dengan perasaan penuh kemenangan, kegembiraan, penuh harapan, aku merasakan saat dia menemaniku, belajar bahwa pemandangan indah, perlahan demi perlahan, terhampar di hadapanku. Karena itu, betapa perihnya kesedihan yang kurasakan selama beberapa tahun, ketika kulihat harapan-harapanku mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Tanpa Ligeia, aku hanyalah seorang anak kecil yang bodoh. Kehadirannya, bacaannya saja, menerangi dengan jelas banyak misteri transendentalisme yang kami selami. Tiada kilauan yang bersinar-sinar di matanya. Cahayanya menjadi lebih redup daripada timah Saturnus.
Dan sekarang kedua mata itu kian redup saat melihat halaman-halaman buku yang kubaca dengan rajin. Ligeia sakit. Mata liarnya juga berkobar dengan cahaya yang gemilang-gemilang. Jemarinya yang pucat menjadi seperti lilin transparan, dan pembuluhnya yang biru di kening lebarnya membengkak serta menghilang dengan cepat seiring munculnya perasaan yang lembut. Aku melihatnya sekarat, dan aku bertarung mati-matian dalam jiwa dengan Azrael, sang malaikat maut. Dan betapa kagetnya aku melihat pergulatan istriku yang bahkan lebih penuh semangat dariku. Seringkali dia berusaha mengingatkanku dengan keyakinan bahwa baginya kematian pasti akan datang tanpa rasa ngeri. Tapi tidak demikian nyatanya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa hebatnya perlawanan yang dikerahkan istriku saat bergulat dengan bayangan kematian. Aku mengerang perih melihat pemandangan yang menyedihkan. Seharusnya aku menenangkan. Aku seharusnya berpikir logis. Tapi melihat betapa kuat keinginannya untuk hidup, hanya untuk hidup, lenyaplah penghiburan dan akal sehat. Pada saat terakhir, di tengah geliat kesakitan jiwanya yang bergelora, sikapnya menjadi terlihat tenang. Suaranya jadi lebih lembut, lebih pelan, tapi aku tidak ingin merenungkan makna kata-kata liarnya yang diucapkan dengan tenang. Kepalaku terasa pening saat mendengarkan melodi di penghujung kematian. Asumsi dan aspirasi yang tidak bisa dicapai saat kematian datang menjemput. Bahwa dia mencintaiku, aku tidak perlu meragukannya, dan aku mungkin sudah menyadari bahwa dalam hatinya, cinta tidak bisa disertai dengan gairah yang biasa. Namun hanya di penghujung kematiannya saja, aku benar-benar terkesan dengan kekuatan kasih sayangnya. Selama berjam-jam, seraya menggenggam tanganku, dia mengungkapkan rasa sayangnya yang begitu besar sehingga terasa seperti pemujaan yang berlebihan. Mengapa aku layak diberkahi pengakuan setulus itu? Mengapa aku layak dikutuki dengan terangkatnya jiwa kekasihku dari raganya beberapa jam setelah pengakuan ini? Tapi aku tidak mampu menulis panjang lebar tentang ini. Biarkan aku berkata begini saja, bahwa dalam curahan kasih sayang Ligeia yang begitu besar kepada sang kekasih yang sayangnya sama sekali tidak semestinya dan tidak layak menerimanya, aku akhirnya mengenali kerinduannya yang teramat sangat untuk bisa hidup, yang sekarang kehidupan itu sendiri justru melayang pergi dengan begitu cepat. Kerinduannya yang besar, keinginan dahsyatnya yang untuk hiduplah, hanya untuk hidup yang tidak mampu kugambarkan. Tiada ungkapan yang mampu mengutarakannya. Pada tengah malam di hari kematiannya, dengan mengisyaratkan secara tegas agar aku datang mendekat, dia memintaku membacakan syair-syair yang digubahnya sendiri beberapa hari sebelumnya. Kuturuti kemauannya. Beginilah bunyi syairnya. Lihat, ini malam pertunjukan. Menjelang ajal tiba. Para malaikat berkumpul, bersayap, berjubahkan selubung, dan larut dalam air mata. Duduk di teater, menyaksikan pertunjukan ketakutan dan asa. Sementara orkes menyandungkan alunan tak berirama di irama angkasa. Pantomim berpura-pura menjadi Tuhan di tempat tinggi, berkomat kamit lirih, dan berjalan kian kemari. Mereka boneka belaka yang datang dan pergi dihalangi makhluk tak berupa yang mengubah latar di sini di sana. Terlempar dari sayap-sayap nasar mereka. Celaka tak kasat mata. Drama beraneka warna itu, oh pastinya tak terlupa. Momoknya dikejar selama-lamanya oleh khalayak yang gagal menggapainya. Memutari bundaran yang terus kembali ke tempat yang sama. Penuh kegilaan dan dosa berlebih, juga horor yang mencelakai jiwa. Tapi lihat, di tengah permainan Mimi ada kegaduhan. Sesuatu yang merayap membuat ruyam. Sesuatu semerah darah menggeliat perlahan.
Kesunyian latar kelam. Menggeliat dengan sengatan kematian. Para pantomim menjadi santapan, dan para serafin terisak melihat gigi taring hama. Bersimbah darah kental manusia dan fana. Padamlah lampu. Semua padam. Dan pada tiap makhluk yang gemetar, tirai, kain penutup makanan, meluncur secepat badai yang berputar. Dan para malaikat yang pucat tak bahagia bangkit membuka tirai dengan tegasnya. Pertunjukan ini tragedi bernama manusia dan si cacing penakluk pahlawannya. Ya Tuhan, Ligeia setengah memekik. Seraya bangkit duduk dan merentangkan kedua tangannya ke atas dengan gerakan tak teratur. Ketika aku mengakhiri bait syair itu. Ya Tuhan yang Maha Suci, haruskah semua hal ini selalu begini? Tidakkah penakluk ini suatu waktu perlu ditaklukkan? Tidakkah kami menjadi bagian penting di dalam Engkau? Siapakah yang mengetahui misteri kehendak? Dengan kekuatannya, manusia tidak menyerahkan diri kepada para malaikat, juga tidak pada kematian, yang hanya bisa diselamatkan melalui kehendak yang kuat. Lalu seolah kehabisan tenaga karena luapan emosi itu, dia membiarkan tangan putihnya jatuh terkulai dan kembali berbaring di pembaringan terakhirnya. Ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, terdengar juga bisikan rendah dari bibirnya. Kudekatkan telingaku ke bibirnya, dan kudengar lagi kalimat penutup dari paraf yang ditulis Grenville. Manusia tidak menyerahkan diri kepada para malaikat, juga tidak pada kematian, yang hanya bisa diselamatkan melalui kehendak yang kuat. Dia pun meninggal, dan aku yang hancur terpuruk oleh duka cita, tidak bisa lebih lama lagi memikul kesedihan ditinggal sendiri di kota yang suram dan buruk di dekat sungai Rin. Aku tidak kekurangan apa yang disebut dunia sebagai kekayaan. Ligeia telah mendatangkannya bagiku lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang bisa diwariskan seseorang. Karenanya setelah beberapa bulan berkeliling tanpa tujuan, aku membeli sebuah bangunan biara dan melakukan sedikit perbaikan. Bangunan biara yang tidak akan kuberi nama, di salah satu daerah terliar dan paling sedikit dihuni, di Inggris yang cantik. Kemegahan bangunan yang suram dan menyedihkan, pemandangan daerah yang liar, banyak kenangan kuno dan sedih yang berhubungan, sangat sesuai dengan perasaan kesendirian yang mendorongku pergi ke wilayah terpencil dan tidak ramai di negeri ini. Meskipun penampilan luar biara terlihat tak terawat, tidak banyak mengalami perbaikan, aku mengubah tampilan dalamnya menjadi lebih megah. Meskipun karena aku berharap ini bisa mengurangi kesedihanku. Semasa kecil aku suka melakukan kebodohan semacam ini, dan sekarang kesukaan itu kembali kepadaku seolah karena sifat kekanakan yang muncul dari rasa duka cita. Kurasakan betapa banyaknya kegilaan awal yang bisa ditemukan di tirai-tirai yang indah dan fantastis. Di ukir-ukiran pemandangan Mesir, di tembok hiasan dan perabot, di pola betlam dari karpet yang berjubai emas. Aku menjadi budak yang terbelenggu dalam kungkungan opium. Dan pekerjaan serta perintahku mewarnai mimpi-mimpiku. Namun, keadaan absurd ini tidak perlu diperinci. Aku hanya akan menceritakan satu kamar itu yang terkutuk. Dalam kegilaan sesaat, kubawa pengantinku dari altar ke tempat itu. Pengantin Ligeia yang tak terlupakan. Lady Romewa Trevanion dari Tremaine, yang bermata biru dan berambut pirang. Tiada satu bagian terkecil pun dari arsitektur dan dekorasi kamar pengantin itu, yang sekarang tidak terlihat jelas di hadapanku. Di manakah jiwa-jiwa keluarga angkuh sang pengantin perempuan, yang mengizinkan seorang gadis dan seorang putri yang begitu dikasihi melewati ambang pintu kamar yang dihiasi meriah karena haus akan harta. Sudah kukatakan bahwa aku mengingat betul setiap detail kamar itu. Meski sayangnya, aku telah melupakan masa-masa paling menyentuh di sana. Dan di sini tak ada satu hal pun, tidak ada ruang,
di sudut manapun yang bisa membantu untuk mengingat masa itu. Kamar itu terletak di menara tinggi dari bangunan biara yang menyerupai benteng, berbentuk segi 5 dan berukuran sangat luas. Di sisi selatan dari segi 5 itu, terdapat satu-satunya jendela, berkaca besar dari Venesia. Kaca jendelanya berwarna gelap sehingga cahaya matahari ataupun bulan yang melewatinya akan memancarkan kilap mengerikan pada benda-benda yang ada di dalam kamar. Bagian atas dari jendela besar ini terbentang kisi-kisi tanaman anggur yang merambati tembok-tembok besar menara. Langit-langitnya dari kayu ek yang terlihat suram, tampak amat megah, berbentuk kubah, dan berukiran gambar paling liar dan aneh berpola semi-gotik dan semi-druid. Dari luar ceruk paling tengah di kubah ini, bergantung dengan satu rantai emas bermata rantai yang panjang, kotak besar pendupaan dari bahan logam yang sama. Kotak itu berpola Arab dengan banyak lubang kecil sehingga membuat nyala api yang bergoyang-goyang terlihat seperti seekor ular besar yang sedang merayap. Sejumlah bangku Ottoman dari kandil bercabang dari emas dengan desain dari timur terletak di posisi berbeda di seluruh kamar. Ada juga sofa-sofa pengantin dengan model India berbahan kayu eboni yang kuat dan berpahat dengan kain gelap sebagai kanopinya. Di tiap sudut kamar terdapat sarkofagus raksasa yang terbuat dari granit hitam dari makam para raja di Luxor, dengan penutup kunonya yang dipenuhi pahatan zaman dulu. Namun, di balik kamar yang didominasi tirai-tirai ini, terdapat fantasi terpenting. Dinding-dindingnya nan megah, tinggi menjulang, menggantung dari puncak langit-langit lantai dalam lipatan-lipatan besar. Tapestri raksasa yang berbahan serupa dengan bahan karpet yang menutupi lantai, menutupi bangku-bangku Ottoman dan ranjang eboni, dengan kanopi ranjang dan dengan gulungan tirai yang sebagainya menutupi jendela. Bahannya terbuat dari kain emas yang paling berharga. Di seluruh permukaannya, dihiasi gambar-gambar bergaya arabesque dengan jarak yang tidak beraturan, berdiameter sekitar 30 cm. Tapi, gambar-gambar ini menampilkan ciri arabesque yang sebenarnya hanya jika dilihat dari satu sudut pandang. Jika dilihat dari sudut yang berbeda, penampilannya akan ikut berubah. Bagi mereka yang baru memasuki kamar, gambar ini tampak seperti makhluk besar yang berbentuk aneh. Tapi jika melangkah masuk lebih jauh lagi, tampilan ini perlahan-lahan menghilang. Dan selangkah demi selangkah, seraya penghujung itu berpindah-pindah posisi di dalam kamar, dia melihat dirinya dikelilingi oleh serangkaian bentuk mengerikan yang merupakan bagian dari cerita takhayul penduduk Normandia, atau muncul dari mimpi buruk rahib yang berbuat salah. Efek seperti khayalan dalam mimpi ini makin menguat jika ada tipuan angin kencang yang menggoyangkan tirai-tirai itu, sehingga seluruh kamar itu tampak mengerikan. Di ruang seperti inilah, di kamar pengantin seperti inilah, aku menghabiskan malam bersama Lady Tremaine pada 1 bulan pertama yang mengerikan dari pernikahan kami. Kami melewatinya dengan sedikit rasa gelisah. Aku menyadari bahwa istriku takut terhadap tabiat marahku, bahwa dia menghindariku dan hanya sedikit mencintaiku. Tapi hal ini justru menghadirkan perasaan senang. Aku membencinya dengan kebencian yang lebih tepat dimiliki iblis daripada manusia. Ingatanku melayang kembali. Oh, dengan perasaan yang sangat bersalah kepada Ligeia, sang kekasih yang mulia, yang rupawan, yang telah dikubur. Aku mendapat kepuasan dengan mengingat-ingat kesuciannya, kearifannya, kemuliaannya, sifatnya yang sangat lembut, gairahnya, cintanya yang memuja-muja. Pada saat seperti itu, jiwaku dibakar oleh seluruh cahaya jiwanya. Dalam sukacita mimpiku yang dipengaruhi opium, karena aku terbiasa ditahan dalam belenggu obat-obatan, aku akan memanggil namanya keras-keras di kesunyian malam. Atau
di antara celah-celah lembah sempit yang terlindungi saat siang. Seolah melalui keinginan begitu kuat, hasrat yang sungguh-sungguh, kerinduanku yang besar terhadapnya, aku dapat mengembalikan dia ke jalan yang telah ditinggalkan. Bisakah ini selamanya? Mengembalikannya ke dunia. Sekitar awal bulan kedua pernikahan, Lady Romewa mendadak terserang penyakit, dan saat itu kesembuhannya berjalan lamban. Demam yang menyerang membuatnya sulit tidur saat malam, dan dalam kondisi setengah tidur disertai rasa gelisah, dia berbicara soal suara, dan gerakan-gerakan yang didengar dan dilihatnya di dalam dan di sekitar kamar di menara ini. Kusimpulkan, itu hanya efek samping serangan demamnya saja, atau mungkin karena pengaruh khayalan mimpi yang ditimbulkan oleh penampilan kamar itu sendiri. Dia akhirnya pulih, sembuh kembali, namun belum berapa lama berlalu, penyakit yang lebih hebat lagi-lagi membuatnya terbaring menderita. Dan sejak serangan ini, tubuhnya yang selalu tampak lemah tidak pernah sama sekali pulih kembali. Penyakitnya adalah jenis yang mengkhawatirkan dan mungkin bisa kambuh dan lebih menggelisahkan. Para dokternya tidak mampu mendiagnosis penyakitnya ataupun menyembuhkannya, meski sudah berupaya sekuat tenaga. Dengan semakin parah penyakit kronis itu, yang kelihatannya telah melemahkan keadaan fisiknya, aku bisa melihat Lady Romewa menjadi lebih suka marah-marah dan merasa ketakutan pada hal-hal sepele. Lagi-lagi dia mengatakan, kali ini dengan lebih sering dan lebih keras kepala, bahwa dirinya mendengar suara-suara yang pelan dan melihat gerakan-gerakan yang aneh di antara tapestri. Sebelumnya dia pernah menyinggung hal ini. Suatu malam menjelang akhir September, dia mendesak dengan lebih keras lagi agar aku memperhatikan masalah yang membingungkan ini. Dia baru saja terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, dan selama ini aku mengamati dengan perasaan setengah cemas setengah takut gerakan di raut wajahnya yang kurus. Aku duduk di samping ranjang Ebonia, di atas salah satu bangku Ottoman dari India. Dia setengah bangkit dan berkata dengan bisikan rendah tentang suara-suara yang saat itu didengarnya, yang tidak bisa kudengar, tentang gerakan-gerakan yang waktu itu dilihatnya, yang tidak dapat kulihat. Angin bertiup kencang dengan cepat ke balik tapestri dan aku ingin menunjukkan kepadanya, meski kuakui tidak bisa sepenuhnya kupercayai, bahwa helaan nafas yang nyaris tidak jelas itu dan bahwa beragam sosok yang terlihat di atas dinding hanyalah efek biasa dari serbuan angin yang masuk ke kamar. Namun, seluruh wajahnya yang pucat pasti menunjukkan bahwa segala upayaku untuk meyakinkan dan menenangkannya akan sia-sia belaka. Dia tampaknya pingsan, dan tidak ada pelayan yang berada di dekat kami. Aku ingat tempat disimpannya botol anggur berkadar alkohol rendah yang pernah diresepkan oleh dokternya. Buru-buru aku melintasi kamar untuk mengambilnya. Namun, ketika berjalan di bawah cahaya yang terpancar dari tempat pendupaan, dua kejadian yang tidak biasa menarik perhatianku. Tadi aku merasa ada objek nyata meski tak kasat mata yang berpapasan denganku. Dan kulihat di atas karpet emas, tepat di tengah pancaran cahaya dari pendupaan, sebuah bayangan berwujud malaikat yang kabur dan tidak jelas, seperti yang mungkin dibayangkan karena ada bayangan tirai. Namun kondisiku sedang dalam pengaruh kuat opium berdosis tinggi, sehingga tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini, juga tidak membicarakannya kepada Rowena. Setelah menemukan anggurnya, kulintasi kembali kamar, dan kutuang segelas penuh. Lalu kudekatkan gelas itu di bibir wanita yang pingsan itu agar dia meminumnya. Dia kini setengah pulih dan mampu memegang sendiri gelasnya. Sementara aku merebahkan diri di atas bangku rendah di dekatku, dengan pandangan mataku terpaku kepada wanita itu.
Saat itulah aku dengan jelas menyadari ada langkah kaki yang bergerak pelan di atas karpet dan di dekat sofa. Sedetik kemudian, selagi Rowena tengah mengangkat gelas anggur ke bibirnya, kulihat atau mungkin kubayangkan 3 atau 4 tetes besar cairan berwarna merah delima yang berkilauan jauh ke dalam gelas, seolah berasal dari air mata tak kasat mata di udara dalam kamar itu. Apakah betul yang kulihat? Karena Rowena tidak melihatnya. Tanpa ragu dia menelan minuman anggur itu dan aku menahan diri agar tidak bercerita kepadanya tentang suatu keadaan yang pastilah hanya merupakan hasil imajinasi belaka. Ini mungkin disebabkan oleh ketakutan wanita itu, pengaruh opium, dan waktu yang sudah begitu larut. Namun tidak bisa kututup-tutupi. Segera setelah menegak tetesan merah delima yang jatuh bercampur dalam minuman anggur, penyakit Rowena memburuk. Karena itu, pada malam ketiga setelahnya, para pembantunya mempersiapkan segala sesuatu untuk proses penguburannya. Dan pada malam keempat, aku duduk sendirian ditemani jasad istriku yang terbungkus kain kafan. Di kamar fantastis itu yang dulu membuatnya sebagai pengantin perempuanku. Di bawah pengaruh opium, sebuah bayangan liar melayang perlahan di hadapanku. Pandangan mataku yang resah terarah ke 5 sarkofagus yang berdiri di sudut-sudut kamar, ke beragam gambar yang terlukis di tirai jendela, dan ke geliang-geliut nyala api yang beraneka warna di tempat pendupaan di atas sana. Saat aku teringat situasi yang terjadi pada malam sebelumnya, tatapan mataku lalu terarah ke tempat di bawah cahaya menyilaukan dari pendupaan di mana aku sempat melihat jejak bayangan yang kabur. Tapi bayangan itu tidak ada lagi. Seraya menarik nafas penuh kebebasan, kupalingkan pandangan ke sosok pucat dan kaku yang terbaring di atas ranjang. Lalu aku diserbu ribuan kenangan akan sosok Ligeia. Hatiku dipenuhi kembali dengan kedahsyatan terjangan air bah. Seluruh kesedihan tak terkatakan yang pernah kurasakan saat melihat sosok Ligeia. Malam terus bergulir, dan masih saja dengan diselimuti pikiran getir akan satu-satunya kekasih yang amat kucintai. Aku tetap memandangi jasad Rowena yang tak lagi bernyawa. Mungkin saat itu sudah tengah malam, entahlah. Karena aku tidak memperhatikan waktu. Suara isak tangis yang rendah dan pelan, tapi terdengar sangat jelas, mengagetkanku dari lamunan. Kurasa suara itu berasal dari ranjang eboni ini, ranjang kematian. Aku menyimak dengan perasaan ngeri, tapi suara itu tidak lagi terdengar. Kubuka lebar-lebar mataku untuk mendeteksi adanya gerakan pada mayat yang terbaring di sana, tapi tidak ada gerakan sedikit pun yang bisa terlihat. Namun aku tidak bisa terkecoh begitu saja. Aku tadi memang mendengar suara itu, meski sayup-sayup, dan jiwaku bangkit dalam diriku. Kupusatkan perhatianku sepenuhnya kepada mayat itu. Menit demi menit berlalu sebelum terjadi keadaan berpeluang memecahkan misteri itu. Akhirnya jelaslah bahwa ada setitik warna yang sangat lemah, nyaris tidak terlihat, memerahkan bagian pipinya dan kelopak matanya. Karena merasa takut luar biasa sekaligus takjub yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa manusia, kurasakan jantungku berhenti berdetak. Tubuhku menjadi kaku. Namun rasa tanggung jawabku akhirnya mengembalikan ketenanganku. Aku tidak lagi merasa ragu bahwa kami telah tergesa-gesa dalam mempersiapkan segala sesuatu. Bahwa sebenarnya Rowena masih hidup, sesuatu yang harus segera dilakukan. Tapi menara ini letaknya sama sekali terpisah dari bagian biara yang dihuni para pelayan. Tidak ada seorang pun di dekat kami. Aku tidak punya cara untuk memanggil mereka tanpa harus meninggalkan kamar ini selama beberapa menit. Dan untuk itu, aku tidak berani melakukannya. Karena itu aku berjuang sendirian memanggil kembali jiwanya yang masih melayang-layang. Tapi dalam sekejap jelaslah bahwa keadaannya kembali memburuk.
Rona merah itu menghilang dari kelopak mata maupun pipinya, menyisakan warna pucat pasi yang bahkan jauh lebih pucat dari pualam. Bibirnya jadi semakin mengerut dengan ekspresi kematian yang mengerikan. Rasa dingin menyebar dengan cepat ke sekujur tubuh kakunya. Dengan gemetar aku kembali terduduk di kursi yang tadi kutempati. Dan lagi-lagi, kubiarkan diriku membayangkan Ligeia. 1 jam berlalu ketika, mungkinkah ini, untuk kedua kalinya aku menyadari adanya suara sayup yang datang dari arah ranjang. Aku mendengarkan dengan perasaan sangat ketakutan. Suara itu terdengar lagi. Itu suara helaan napas panjang. Dengan terburu-buru kudekati mayat itu. Kulihat dengan jelas bibir itu bergetar. Semenit kemudian getaran itu mereda. Dan bibir itu memperlihatkan sederet gigi yang bercahaya seperti mutiara. Rasa heran ini bergelut dalam dadaku disertai rasa takjub yang amat besar, yang hingga saat ini menguasai dada. Aku merasa pandanganku menjadi redup, akal sehatku mengembara, dan hanya dengan upaya keras akhirnya aku berhasil menguatkan diri untuk melaksanakan tugas yang sekali lagi ditunjukkan oleh rasa tanggung jawab. Kini tanpa ada cahaya di keningnya dan di pipi dan leher. Rasa hangat yang bisa dirasakan menyebar ke sekujur tubuh. Bahkan terasa ada sedikit denyut jantung. Wanita ini hidup. Dan dengan semangat berlipat ganda, aku mencurahkan perhatianku pada tugas mengembalikan nyawa istriku ke raganya. Kugosok-gosok dan kubasahi pelipis dan tangannya, dan kulakukan segala daya upaya berdasarkan pengalaman dan tanpa wawasan medis sedikit pun. Namun semuanya sia-sia. Tiba-tiba saja, rona merahnya lenyap, denyutnya berhenti, bibirnya kembali membentuk ekspresi orang mati, dan dalam sekejap, dengan sendirinya sekujur tubuhnya menjadi sedingin es. Pucat kelabu, amat kaku, cekung dan segala tanda-tanda memuakkan yang selama berhari-hari telah menjadi penanda dirinya telah tiada. Dan lagi aku membayangkan Ligeia, dan lagi. Herannya aku gemetar saat menulis. Terdengar di telingaku suara isak tangis rendah dari arah ranjang eboni. Tapi mengapa juga aku harus menjelaskan panjang lebar kengerian tak terkira di malam itu? Mengapa aku harus berhenti menceritakan bagaimana berulang kali hingga menjelang fajar menyingsing, drama kehidupan kembali yang mengerikan ini terus berulang? Bagaimana setiap keadaan yang memburuk hanya mengarah pada kondisi kematian yang lebih buruk dan tampak lebih sulit ditembus. Bagaimana setiap derita yang mendalam menunjukkan wajah pergulatan dengan seteru siluman. Dan bagaimana setiap pergulatan digantikan dengan apa yang bukan merupakan perubahan besar dalam rupa mayat itu. Biarkan aku mempercepat ke bagian penutup. Bagian terbesar dari malam menakutkan itu berlalu dengan perlahan-lahan, dan dia yang telah mati sekali lagi bergerak, dan sekarang bergerak dengan lebih semangat daripada sebelumnya. Sudah lama aku berhenti bergerak dan tetap duduk kaku di atas bangku Ottoman, menjadi mangsa tak berdaya bagi pusaran perasaan yang hebat, perasaan takjub yang mungkin tidak begitu buruk, tidak begitu merusak. Kuulangi, mayat itu bergerak, dan sekarang bergerak dengan lebih semangat dari sebelumnya. Tanda kehidupan mewarnai wajahnya dengan energi luar biasa. Anggota tubuhnya jadi mengendur. Kelopak matanya masih tertutup rapat. Pembungkus dan pelapis mayat masih menyelimuti tubuhnya. Bisa jadi aku hanya membayangkan Rowena telah melepaskan diri dari belenggu maut. Namun, jika bayangan ini bahkan sama sekali tidak nyata, setidaknya aku tidak lagi ragu. Ketika kulihat mayat itu bangkit dari ranjang, berjalan terhuyung-huyung dengan langkah lemah, dengan mata terpejam, dan dengan sikap yang hanya ada dalam mimpi. Tubuh masih terbungkus kain kafan itu melangkah maju dengan jelas ke tengah kamar. Aku tidak gemetaran, aku tidak bergetar. Karena sekumpulan fantasi tak terkatakan yang sesuai dengan penampilan
Tinggi, sikap sosok itu yang menyerbu benakku telah melumpuhkan, telah mengeraskan tubuhku menjadi batu. Aku tidak bergetar, tapi kupandangi hantu itu. Ada kegilaan dalam pikiranku, kekacauan pikiran yang tak dapat diredakan. Mungkinkah ini memang Rowena yang hidup di hadapanku? Mungkinkah ini memang benar-benar Rowena? Lady Rowena Trevanion dari Tremaine yang berambut pirang dan berwarna biru. Mengapa? Mengapa aku harus menyaksikannya? Pembalut masih membungkus rapat mulutnya. Tapi, mungkinkah itu bukan mulut Lady dari Tremaine yang bernyawa? Dan pipinya ada rona merah di sana seperti saat dia hidup. Ya, memang pipi cantik Lady dari Tremaine yang hidup. Dan dagunya, dengan lesungnya, saat dia masih sehat, mungkinkah ini bukan miliknya? Tapi apakah dia jadi bertambah tinggi sejak terserang penyakitnya? Kegilaan tak terkira apa yang menyergapku sehingga punya pikiran seperti itu. Satu lompatan, maka aku sudah mencapai kakinya. Mencoba menghindari sentuhanku, dia membiarkan kain pembungkus mayat mengerikan yang mengurungnya terjatuh dari kepalanya, terlepas. Dan dari kepala itu, segumpulan rambut panjang yang kusut melambai-lambai, tersapu embusan udara dalam kamar. Warnanya lebih hitam daripada sayap-sayap gagak di tengah malam. Dan sekarang dengan perlahan, terbukalah kedua mata dari sosok yang berdiri di hadapanku. Sekarang setidaknya, aku menjerit keras. Aku tak pernah bisa lagi. Ini adalah mata bulat dan hitam dan liar, milik kekasihku yang hilang, milik Lady Legia. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, terima kasih.